Lemak daging dan usus sapi isi full telur dimasak dengan bumbu gulai khas Minang. Tambusu dan gazebo ala nasi kapau Haji Mina siap bikin foodies kenyang nih. Lengkap dengan belut goreng balado yang kriuk pakai banget. Lauk-lauk limited edition ini ludes hanya dalam 2 jam aja loh foodies. Wih, lama banget. Eits, buat kepoin pilihan lauk lainnya, cus ya kamu scan barcode yang ada di layar foodies. Siap-siap ngiler ya. Jadi, ya di sini nasi padangnya bedanya. Padang bukan, ini Bukit Tinggi Dagi. Ada perbedaannya. Emang bedanya Kalau apa? Padang ada di sini. Salah. Kalau Bukit Tinggi, dia lebih disendokin sama udahnya tuh. Makanya panjang-panjang. Karena dilayanin dari belakang sini. Dagi mau lauk apa? Nanti diambilin pakai sendok panjang itu. Orang Korea. Coba. Tambuoji gitu. Gracias. Wah, masih di Spanyol. Salah sinyalnya nggak dapet. Nah, udah Dagi, kamu cobain tambusunya dulu. Tambusu makan ya? Aku nyobain gazebonya dulu. Cheers. 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 Perbedaannya mungkin dari segi warna udah kelihatan pedes ya. Kalau yang gazebo ini lebih kayak bumbu asam padeh, jadi lebih kayak asem. Terus ada gurih pedesnya. Wah, mantap nih. Nah, lemak-lemaknya ini biasa dicari. Foodies, gazebo ini dalam sehari cuma kesedia 15 porsi aja karena bahan utamanya dari potongan sapi yang limited edition gitu loh, yakni sandung lamur aka brisket. Makanya teksturnya tuh khas banget. Proses mengolahnya aja panjang bener loh, kudu dimasak sampai 2 jam baru diolah lagi bareng sama kuah asam padeh. Rasanya unik, segar, gurih, and lazis. Kalau makan gazebo nih, ini kayak makan daging yang terselimuti lemak yang tebel banget. Secara tekstur, dia tuh masih ada kenyalnya dan ada ancur-ancurnya nih kalau kita makan begini. Jadi dagingnya tuh kayak ikutan empuk kayak si lemak ya. Empuk banget, nggak pakai effort. Ini kayaknya kalau lagi nunggu. ini ibaratnya ini kayak daging A5. Jadi begitu makan langsung nyas dia. Cepet hilang, nggak perlu tenaga buat ngunyahnya. Nah foodies, kalau tambusu aman nih, nggak kudu war-war amat. Tersedia sekitar 20-30 porsi setiap harinya. Ini luarnya benar-benar empuk yang kenyal. Wah, tapi apa ya? Ada rasa usus sapi, tapi di dalamnya benar-benar full telurnya. Dan tidak bau. Tidak bau. Itu yang paling penting. Wah, luar biasa deh. Lemaknya lumer banget, foodies. Enak banget. Dan apalagi sos ini sangat-sangat nyambung sama telurnya. Wah, biasanya kalau yang rebusnya telur kayak gini, aku kurang suka karena telur keras, tapi ini ya benar-benar empuk banget. Kamu makan tambusu, dicampur pakai nasinya. Coba pakai nasinya. Coba tuh, itu nasinya udah kena bumbu rendang juga. Panas nasinya. Wah, ini emang rasanya beda sama daging padang juga ya? Nasi kapau, nasi padang beda dari asalnya. Kalau kapau nih biasanya dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu daerah juga di Sumatera Barat. Emang setinggi kayak gitu? Memang dia di dataran tinggi. Nggak tahu deh, aku belum pernah kesana, jangan banyak nanya, aku pusing. Sabar ya Bang Yudo, gas lah, makan lagi aja yuk.
Yang garing renyah jangan sampai lolos nih. Kita takis belut baladonya. Yuk. Ininya apa? Yang nggak kalah bestseller Dagi. Ini belut digoreng garing banget dikasih beladonya. Dagi coba. Jadi ini bisa nambahin tekstur ke nasinya Dagi. Langsung coba aja ya. Yuk, langsung cobain yuk. Ya. Garingnya coba tuh Dagi. Ditambah ini baladonya lebih ke segar pedas, tapi nggak terlalu pedas. Aku nggak heran kenapa dia cepat habis juga. Karena biasanya orang habis makan tambusu, makan si gazebo ini, ditambah teksturnya biar garing krenyes-krenyes pakai si belut nih Foodies. Foodies dalam sehari tuh bisa ludes 4 kilo belut loh. Saking banyaknya yang demen sama menu yang satu ini. Garing iya, gurih pun iya, endolnya mah udah pasti. Secara sebelum digoreng, si belut udah direndam pakai bawang dan juga rempah. 자, Foodies kalian harus coba deh. Ini pasti isinya proteinnya. Tapi biasanya kerupuk isinya karbo. Tapi ini ya protein. Jadi kalau makan kerupuk ini, pasti biar sehat deh. Dan kuat laki juga. Pinter orang Korea nih. Bapak juga makan ini nggak ya? Bapak juga suka. Udah jadi kuat. Pak, tadi cari gazebo habis ya Pak ya? Iya. Ini diborong temen saya. Wah. Selama bana itu Foodies, nggak heran kan kenapa cepet ludes? Warungnya buka dari jam 8 pagi nih, tapi lauknya udah mulai habis di jam 10 pagi aja. Widih. Ini yang di rumah juga pasti dari tadi nanya-nanya, kita makan di mana sih? beli di mana? Nah, tinggal siapin handphone ya, scan barcode yang ada di sini Foodies. Langsung itu semua informasi tentang yang ada di sini, Foodies bakal nemuin dari alamat. Jadi nggak akan nyasar ke Bukit Tinggi. Nggak akan nggak usah sampai ke Bukit Tinggi ya. Ke Bintaro aja Foodies. Bintaro aja. Nah, makanya Foodies tonton terus Makan Receh, karena makan receh, Menu receh. tapi rasa nggak recehan. Wah. Sekali lagi biar makin mantep nasi kita daging. Ya, sosnya luar biasa ini. Datang ke sini Foodies ya. Ya, harus coba deh. Tapi jujur aku paling sukanya ini. Foodies yang lagi butuh asupan lazis atau kangen cita rasa khas Lampung, yuk ikut Devri, nggak jauh kok Jakarta, kesanaan dikit ya pokoknya. Foodies! Wah, di Cikeas ada sambal rampai 99 spesial pindang patin yang lagi hits banget Foodies tuh. Kalian bisa lihat, saking hitsnya rame banget sama pengunjungnya Foodies, sampai antri-antri. Buka dari jam 11 siang dan makin mendekati jam makan siang makin banyak deh tuh pembeli yang datang. Ada yang makan di tempat tapi banyak juga kok yang ngebungkus. Sebenarnya sih menunya bukan cuma patin ya, ada banyak pilihan kok Foodies. Kalau penasaran, Foodies tinggal ambil HP, siapin kamera, dan pindai deh tuh barcode yang ada di layar kamu ya Foodies. Info menu, harga, dan alamat detailnya bakalan muncul semua just for you, Foodiesnya Makan Receh. Oke, kita lanjut. Bisa kali Devri spill dong lazisnya menu-menu yang ada di warung sambal rampai 99 ini. Pertama, udah pasti sambal rampai. Sambalnya ini bisa dicocok kemana-mana deh tuh. Ada ayam, ada bebek, ada lele, nila, gurame, atau lauk lainnya. Tapi rekomendasinya sih patin bakar Foodies. Soalnya itu jarang banget kayaknya nemu ya di warung lain. Tapi bukan cuma itu loh alasannya. Dagingnya bener-bener lembut banget Foodies. Gak ada perlawanan sama sekali. Terus juga nih ya, yang paling bikin aku notice, biasanya setahu aku kalau ikan patin itu kan kalau nggak pinter-pinter nih ngolahnya, dia biasanya ada bau amisnya. Tapi kalau ini pas masuk ke mulut, sama sekali nggak ada bau amisnya. Terus juga berasa smoky-smoky gitu, yang pastinya bumbunya meresap dong sampai ke dalam dagingnya. Aku cobain pakai sambal ya. Nih Foodies, kalian tahu sendiri kan, rampai itu adalah buah tomat versi mini. Nah, apakah rampainya berbeda dari yang pernah aku makan? Kita coba ya. Tuh, langsung pakai nasi nih Foodies. Wah. Sumpah ini segar banget Foodies. Pedesnya pas, nggak terlalu pedes. Nyatu sama buah rampainya. Bikin jadi makin fresh. Bawangnya juga berasa. Asinnya juga pas. Pokoknya ini cocok di lidahku. Foodies, coba lihat nih, tuh bumbunya medok banget tuh Foodies, tuh. Wah,
Jadi ini itu rahasia kenapa ikan patin ini sama sekali nggak ada bau amisnya. Tuh, dia ketutup sama bumbunya yang tebel dan medok tuh. Meski merah, bumbu bakar patin itu nggak pedes ternyata. Ada sedikit hint rasa manis tipis-tipis, tapi cukup bikin aroma lumpur dan amis si patinnya hilang. Nah, kalau proses pembakaran ini bikin bumbunya tuh ngeresep banget ke daging patin sekaligus ngasih aroma smoky. Cocol terus, Dev. Kayaknya mantep benar. Sementara sambal rampai yang terkenal pedas dan juga segar karena tomat rampainya tuh juga ngasih sensasi sedap dari aroma terasi khas Lampung. So, boleh dibilang ini kayak definisi Lampung banget ya. Kalau soal pedas, jangan ditanya deh, 99% huha. Sesuai banget sama nama warungnya ya kan? Nah, kalau yang ini cocok banget dinikmati pas musim hujan atau udara yang lagi dingin-dinginnya nih. Berkuah, panas, dan juga warnanya merah merona banget. Ini dia pindang patin Lampung. Tunggu deh, bukannya ini kuliner khas Palembang ya, Dev? Kalau ikan patin pindang ini itu dari Palembang. Tapi ternyata ini datangnya bukan dari Palembang, Foodies. Ini adalah khas dari Lampung tuh. Cuman perbedaannya itu adalah di kuahnya aja, Foodies. Setahu aku kalau pindang yang dari Palembang itu kan warna kuning ya. Nah, kalau ini dia bening cenderung ke merah. Tuh. Udah lah ya, Foodies ya. Palembang Lampung juga deket ya, cuma 6 jam. Udah. Kita cobain dulu ya, Foodies ya. 100% gurih, Foodies. Aku pikir ini tadi tuh pedes, Foodies. Dan ternyata pas aku coba, nggak pedes sama sekali. Cuman warnanya memang merah. Biar merah tapi nggak pedes, Foodies. Selain penggunaan cabai merah besar yang jadi pewarna, ada juga terasi khas Lampung yang ditambahkan di bumbu kuah pindang ini. Makanya nggak heran selain hangat dan segar, aroma terasinya itu bikin nafsu makan ya pastinya. Wah, ini mah gawat deh, bisa-bisa datang piring nasi kedua nih. Wah, aku bener-bener nemuin makanan kaki lima yang rasanya kayak di restoran bintang 5, Foodies. Ayo langsung aja datang, Foodies, ke Sambal Rampai 99, spesial pindang patin yang ada di Cikeas, Bogor. Untuk alamat lengkapnya, kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Ini tuh bener-bener definisi makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ayo nih pecinta sambal rampai datang sini yuk. Abangnya aja masih siap-siap mau buka, tapi antriannya wow udah panjang aja di Foodies. Ini tuh kayak ngasih clue kalau rasa mie di sini no kaleng-kaleng club. Menu paling laris manis ada di mie yamin dengan topping yang berlimpah, mulai dari ceker, babat, sampai bakso juga ada. Penasaran kan sama rasa mie Mas Abut ini? Ya udah daripada lama-lama, mending kita santap duluan yuk sebelum antrian gelombang kedua datang nih. Cus. Foodies kalian lihat ya. Ini semuanya itu looks good. Ini apalagi nih, mie yamin manisnya. Ini bedanya kalau mie yamin manis sama asin dia beda warnanya. Kalau manis kayaknya dia pakai kecap ya, Foodies ya. Dan ini kuahnya. Jadi bedanya itu tadi, mie yamin itu sama mie ayam bedanya kuahnya terpisah seperti ini, Foodies. Ini jujur ya, Foodies, ini belum dikasih apa-apa aja. Kuah kaldunya tuh udah gurih banget, udah enak banget rasanya. Udah gitu, mie-nya tuh pas gitu, nggak kelembekan, nggak juga yang gimana-gimana gitu, nggak keras gitu. Jadi enak tekstur mie-nya juga. Ini ada babat. Babatnya itu kenyal-kenyal enak gitu, Foodies. Nah, kalau tadi Ihsan udah cobain versi kuahnya, sekarang ini nih Foodies, versi keringnya. Ada 2 jenis, mau mie yamin manis atau mie yamin asin. Pilihan ada di tangan kamu, yang jelas dua-duanya udah pasti enak rasanya. Nah, kalau mie yamin manis itu pastinya ada kecap manis ya, yang kecampur rata sama mie-nya. Tapi buat Foodies yang lidahnya tim gurih, mie yamin asin bisa jadi jawaban. Pantesan di depan aku ada anak kecil, makanya tadi dia mie yamin yang manis ya, Pak. Tuh. Karena memang mie yamin manisnya ini gurih, tapi nggak terlalu gurih gitu. Udah gitu memang manisnya tuh pas, jadi nggak kemanisan gitu. Jadi rasanya tuh kayak comforting, jadi rasanya tuh bener-bener nyaman gitu. Ini tekstur mie-nya, kenyalnya enak banget.
matangnya pas banget. Tuh. Oh ya foodies, mie abut di sini itu juga terkenal sama aneka topping-toppingannya. Jadi dalam satu porsi mie itu bisa dapat komplit topping, babat, sampai bakso. Tapi kalau foodies merasa kurang menantang nih, bisa loh pesen tambahan porsi khusus toppingannya aja. Siapa tahu masih kurang nendang, ya nggak? Semua ini tuh foodies lazis polo rasanya mantap. Dari mie-nya yang ngenyangin tanpa aftertaste yang enak, kuah kaldu yang gurih sampai toppingan yang juara. Gak heran sih foodies, belum buka aja udah ada yang melipir duluan nih buat antri. Karena mie abut ini emang worth it banget buat sarapan atau makan siang. Buka dari jam 10 pagi ya, sampai habis foodies. Dan biasanya ini belum maghrib juga udah sold out deh tuh, mantap. Kios langsung ke sini ya sebelum kamu kehabisan. Soal ini murcepol banget alias receh mulai dari 20 ribuan aja. Makan receh, bener receh, tapi rasanya gak recehan. Baru kali ini aku lihat bule makan sate. Dagingnya itu ndak alot sama sekali. Sausnya yang di atas itu ada rasa rempahnya kerasa. Pedesnya ada tapi dikit banget, dikit banget. Potongannya memang kecil-kecil. Jadi satu kali lep itu sudah bisa masuk mulut. Foodies, di Jakarta Barat ada sate Padang yang laku keras loh. Sehari bisa ngabisin sampai 2.000 tusuk. Wuh, way away. Variannya komplit banget, mulai dari daging, lidah, usus, daging ayam, bahkan jantung juga ada. Nah, kurang lengkap apa coba? Yaudah daripada cuma mengiler, mending kita santap langsung kali ya. Let's go! Bentuknya kayak gini nih foodies. Sausnya mandes, terus di atas sausnya itu dikasih bawang goreng. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini aku lihat bule makan sate. Sate Padang di sini tuh khas Padang panjang, khas di kuahnya yang kuning kecoklatan dan teksturnya kental, nyaris kayak saus. Nah foodies, karena dibuatnya dari campuran tepung beras, kaldu dan juga rempah-rempah kuat seperti kunyit, jahe, juga lengkuas, ketumbar dan kawan-kawannya, makanya wanginya tuh mantep banget foodies. Pesen porsian sate aja bisa, atau nambah sama ketupatnya biar makin kenyang. Sabi dong, sesuaiin aja lah ya sama kapasitas lambung masing-masing. Kamu usus ya itu? Khusus. Aku daging. Dagingnya itu ndak alot sama sekali. Kalau dari sausnya yang di atas itu ada rasa rempahnya kerasa. Pedesnya ada tapi dikit banget, dikit banget. Potongannya memang kecil-kecil. Jadi satu kali lep itu sudah bisa masuk mulut. Iya. Praktis. Terus satu porsinya wakeh loh ini. Itu isinya 10 ya berarti ya? Nggak ngitung aku, hitung kayak 10. Mosok? Iya, Kata siapa? udah pasti orang aku ngitung kok tadi. Khusus sate varian usus sering dikasih tulang muda loh foodies. Tekstur yang unik dan juga sensasi keras-keras pas dimakan bareng sama sate. Bikin mau lagi ini mah nagih. Oh, tapi ini satu yang membuat aku amazing. Apa? Sebagai sate expert, aku suka tipikal sate Padang yang ketupatnya itu lembut. Kamu katanya cilik expert, kok sekarang jadi sate expert? Loh, kan memang aku ahli di bidang apa aja. Oke. Dan jangan lupa kalau di sate Padang tuh kok jangan lupa pakai kerupuk jange, Yaudah, makasih. kerupuk kulit. Ini yang kerupuk kulitnya dicocol-cocol gini. Waduh. Foodies, di sini daging satenya direbus 2 kali biar aroma khasnya hilang. Baru deh tuh masuk rempah-rempah kayak lengkuas dan juga daun salam buat ngusir sisa baunya. Nah biasa kan sate Padang ini menu-menu sore kalau orang baru pulang kantor, sebelum pulang ke rumah pasti makanin sate Padang. Foodies Lihat. bisa lihat belakang nih, ruamennya kayak gitu. Itu tuh mau beli sate Padang semua loh. Oh ya foodies, namanya sate Padang Rang Agam ya. Jadi yang jualan emang asli orang Agam, salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Beliau udah jualan sate dari tahun 2014 loh. Awalnya masih keliling pakai gerobak.
kemudian banyak pelanggan deh tuh dan akhirnya stay di sini. Sampai sekarang jadi favorit warga tuh foodies, ramai bener soalnya. Tulang muda aku tadi mana ya? Coba mangap. Dari tadi kok kau ambilin makananku semua. Kau makanin tuh tulang muda nih, tulang kering sekalian. Aku kan cuma nyobain Pak De. Nyobain kan tinggal satu tulang mudaku. Oh, tapi Andre, ini salah satu bagian yang wajib juga dicoba, bagian Apa? lidah. Lidah. Iya. Nah, sama ini jantung. Kalau menurutku perbedaan daging lidah sama yang ini, Iya. kalau ini tuh masih kerasa dagingnya, kalau ini benar-benar pure lembut. Betul. Lembut dan masih ada kenyalnya. Kalau ini kan memang rasa daging yang memang lembut. Ini masih ada kenyal-kenyalnya. Nah, Enak ini. biasanya kalau sate Padang itu dia kalau bagian lidah itu dia pakai pangkal lidah. Foodies kalau mau kesini harus buruan sih, soalnya baru buka jam 4 sore, tapi pasti biasanya udah langsung diserbu. Oke, Foodies, sate Padang Rang Agam ini sangat very fine. Kalau kau suka yang bagian mana berarti? Aku seneng yang lidah tadi. Oh, lidah. Ternyata mandes, enak. Oke, kalau aku memang wajib khusus sih. Kalau mau tahu menu-menu dan harga di sate Padang Rang Agam ini, jangan lupa scan barcode di bawah ini. Nah. Dan kalau mau tahu rekomendasi makanan-makanan enak dari kami, jangan lupa nonton Makan Receh. Karena bukan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Tuh ini seperti 17 tahun semua Foodies ya. Bapak ibu-ibu. Apa? Lepet Foodies. Foodies, sekarang aku tuh lagi mencari jajanan yang legend banget katanya di Kota Garut. Ini tuh legend dari tahun 85. Beliau itu jualan sebetulnya sederhana tapi sangat legend, katanya Cicabe. Ci itu cai, cabe itu cabe. Jadi air cabe gitu. Foodies, Rizal tuh lagi cari Cicabe Maedoh nih Foodies. Makanan legend dari tahun 80-an itu loh. Wah, ini tuh emang hidden gems banget sih di Garut. Sampai belusukan kayak begini nih kita buat nemuinnya. Nah, yang bikin lebih spesial lagi nih, harga Cicabe Maedoh ini cuman 5 ribuan aja. Nah, kurang receh apalagi coba Foodies. Sampurasun. Foodies, ini salah fokus ya. Ini kita lagi kayak ngumpul di ibu-ibu arisan gitu. Foodies, ini lagi arisan, Bu. Dan pas nyampe, langsung disambut sama ibu-ibu yang ngantri beli Cicabe. Ini sih fix ya, pelanggan setia Maedoh nih. Tuh, Foodies. Kela ini. Wah, tuh. Ini adalah Cicabe yang legend itu Foodies. Sebetulnya kalau dilihat secara kasat mata, dia tuh mirip kayak kuah seblak gitu Foodies. Tapi ini berbeda karena yang bikin adalah Maedoh. Foodies, jadi Cicabe itu adalah kuah cabe yang ditambahin sedikit garam biar ada rasa gurihnya. Kuahnya ini buat campuran kerupuk-kerupukan Foodies. Kayak kerupuk impala yang gurih renyah kayak begini nih. Yummy. Foodies, tuh lihat, ini adalah Cicabe Maedoh. Simple, sederhana, tapi legend. Tapi legendnya luar biasa. Aku penasaran. Ini jujur, aku udah penasaran pengen nyobain kuah Cicabe ini dengan kerupuk ini. Tapi bagaimana rasanya, Mak? Huapan abi atuh, Mak. Coba sekali, Mak. Enak, enak. Enak, Mak. Pedas banget. Makan Cicabe Maedoh, Heeh. bak awet muda gerak. Serius? Oh, pantesan ini ibu-ibu awet muda semua. Tuh, ini seperti 17 tahun semua, Foodies ya. Dari air kuah tadi yang original itu loh, ditambah dengan rasa dari masing-masing kerupuk ini, Foodies, dia punya sensasi sendiri dari bentuk kerupuknya, terus dari rasa kerupuknya yang akhirnya menjadi Cicabe Maedoh ini jadi luar biasa rasanya gitu Foodies. Meskipun Cicabe Maedoh ini dibuat dari cabe, tapi pedasnya itu bukan pedas yang bikin menyengat gitu ya Foodies. Ini pedasnya pedas seger Foodies, karena dia cuma cabe dan juga air. Jadi buat Foodies yang suka pedas wajib coba. Buat Foodies yang nggak suka pedas, jangan khawatir. Ini nggak bikin sakit perut kayaknya.
Begitu kuah cabenya disiram ke atas campuran kerupuknya, langsung ngeresep semua rasa pedesnya. Kerupuk yang tadinya garing langsung jadi sedikit lembut, tapi justru itu tuh yang bikin makin lazis. Foodies, nggak cuma Cicabe agen yang legend di sini, ada juga cireng isi ayam yang jadi teman makan paling pas nih. Yups, cireng isi yang satu ini disajikan dengan cara unik, disiram langsung sama kuah Cicabe yang masih anget Foodies. Jadi bukan cireng gorengan biasa lagi nih. Ya Foodies. Tuh. Foodies tahu kan, kalau cireng itu kan bentuknya itu memang kiwi gitu, tapi ketika dicampur dengan air, apalagi yang Cicabe Maedo ini, dia rasanya jadi berbeda, sensasi makannya pun berbeda Foodies. Dari kiwi yang teksturnya kenyal-kenyal kayak gitu ditambah dengan Cicabe Maedo, rasanya kiwinya tapi basah gitu Foodies. Saking lazisnya, Rizal sampai keringetan sendiri tuh Foodies nyeruput kuah Cicabe yang masih anget. Kenikmatan yang hakiki ya nggak sih? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Ikannya luar biasa banget. Rasanya beda sama ikan lain. Gak ada rasa laut. Amis, gurih aja ya, Sedikit asin. aja. Iya asin, tapi asinnya enak banget. Foodies, makanan Aceh favorit kalian apa nih? Mie Aceh? Martabak Aceh? Sate matang atau roti canai? Nggak salah sih, semuanya emang lazis ya Foodies. Tapi warung Aceh yang satu ini nih punya menu ayam dan juga ikan khas Aceh yang susah kayaknya dicari di Jakarta. Ayo, ada yang tahu nggak namanya apa yo? Kayak kamu pegang, tahu nggak ini namanya apa? Nggak tahu. Apa namanya? Ayam tangkap. Oh, ayam tangkap. Ya. Dan emang orang Aceh emang makan itu. Makan ini, makan Di itu. sana? Kalau itu jauh. Ini, ya emang makan ini. Jadi ini ayamnya di atasnya kan banyak daun gitu ya. Iya. Jadi ini daunnya tuh pakai daun kari sama kalau kamu cium, coba kamu cium. Ada hin wangi daun pandan. Iya. Bener ya? Iya benar. Nah, kalau yang aku pegang nih Foodies ya, kalau ini namanya ikan kayu. Nggak beneran dari kayu loh ya Foodies. Karena warnanya yang coklat dan juga teksturnya mirip serutan kayu, makanan ini disebut ikan kayu Foodies. Nah, ada lagi nih yang di mangkok besar ini, namanya kari kambing. Ini nih yang sebelum jam makan siang yang paling sering habis duluan Foodies. Aku tadi nyobain si kari kambingnya Foodies ya. Ini teksturnya empuk, masih ada bagian urat-uratnya emang agak chewy sedikit, tapi masih enak banget digigitnya. Tapi kuahnya, kuah karinya itu, Iya, luar mantap biasa. banget. Pedas sedikit aja ya? Iya, ada sedikit pedasnya, bener Iya. setuju. Terus ada gurih-gurihnya, Benar. sama memang karinya kuat banget tuh. Ini apa namanya? Mana? Itu. Itu nangka. Nangka. Ya, Ini sayur. sayur. Ya jatuhnya jadi sayur ya Budes ya. Sebenarnya kan buah ya. Oh, buah. Sebenarnya buah nangka. Ini jackfruit. Tahu nggak jackfruit? Nah itu dibikin sayur. Yang masih muda, jackfruit yang masih muda, nangka yang masih muda dibikin sayur. Jadi Ini cocok banget sama Enak. nasi. Enak banget. enak kan? Kalau masakan Aceh udah nggak usah ditanya lagi lah ya soal rempah seabrek itu Foodies. Jadi sebenarnya nih pedas yang Luka dan Woro rasain itu asalnya dari rempah Foodies. Makanya pedasnya tuh bikin perut jadi anget banget. Ikannya luar biasa banget. Rasanya beda sama ikan lain. Gak ada rasa laut. Amis, Gak ada. gurih aja Ada ya, sedikit asin. aja. Iya asin, tapi asinnya enak banget. Ada Asin sedikit yang pedas. adiktif. Kita mau makan lagi. Bikin nambah nasi gitu ya. Iya. Wow.
Ini aku habisin sendiri. Jangan dong, bagi-bagi dong. For your info nih foodies, ikan kayu atau orang Aceh menyebutnya dengan kemamah ini biasa menggunakan suiran ikan tongkol. Nah, karena daging ikan yang jauh lebih padat dan juga nggak gampang hancur tuh kalau diolah lagi. Gitu foodies. By the way, nggak cuma ada rasa gurih aja loh, tapi juga rempah dan ada sedikit rasa pedasnya. Kayak pedas-pedas sedap gitu loh foodies. Wih, segini aja udah bikin ketagihan nih. Apalagi kalau ditambah sama sambal khasnya orang Aceh, namanya sambal ganjo. Eits, kalem, ini walaupun bikin nagih, tapi ini 100% halal dan gak melanggar hukum loh ya foodies. Jadi dia tuh nggak ada apa namanya daun ganjanya. Jadi ini daunnya tuh dari daun jeruk loh Kak. Makanya dia ada hint seger-segernya. Terus ada gurih, manisnya tuh manis alami ya foodies ya. Gurih dan manis itu alami dari udang. Jadi ini tuh ada campuran udangnya juga. Ini fresh banget. Dan yang paling luar biasa, emang teksturnya. Karena teksturnya ada yang keras, ada yang nggak keras. Semuanya dicampur, kita emang bisa nikmatin. Iya teksturnya. Uniknya foodies ada rasa asam segar yang dominan gitu tuh dari campuran belimbing wuluh. Makin mantap ketika berpadu dengan gurihnya daging udang. Perpaduan rasa inilah yang bikin sambal ganjo khas Aceh disebut juga asam udang. Ih, hati-hati ketagihan nih kita. Ini makanya harus dicampur gini foodies, dan ini jangan lupa ya. Ini ada ayam tangkap. Dia memang bagian luarnya sedikit keras, tapi dalamnya dia masih empuk. Ya, benar. Tapi bumbunya gurih banget. Kayak apa ya? Ini emang bisa snack. Bisa kayak snack. Oke, Kayak makanan kecil. Kayak cemilan. Karena dia memang potongannya kecil-kecil foodies tuh ya. Jadi mirip-mirip kayak snack di minimarket gitu ya. Iya, di minimarket. Nikmatin ayam tangkap ini mah paling endol sih makan daun karinya sekalian tuh foodies. Karena daun karinya itu nambah aromatik pas dimakan barengan sama ayamnya. Nah, kalau kamu mau kesini, paling pas datangnya sebelum jam makan siang, biar nggak ngantri panjang dan juga nggak kehabisan lauk-lauk favoritnya. Just meluncur ya ke warung Aceh Cut Nyak yang jualan di Bilangan Ben Hill, Jakarta Pusat. Ini dia nih foodies yang namanya makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan.